Ngeri kali ini. Datang-datang mau nginjilin saya, nggak kebalik, nggak kebalik. Coba kita bahas. Penginjilan apa yang mau disampaikan gitu? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Oke, jadi begini. Apa tuh? Begini teman-teman, Pak Ustadz, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12 itu hanya di bawah kolong langit itu hanya ada dalam Yesus. Waduh. Tidak ada dalam siapapun. Jadi kita harus menaruh iman kata kita bahwa kalau mau selamat, ya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Alkitab katakan dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya itu diselamatkan, yang tidak percaya itu binasa. Oke. Baik, Jadi, Pak Pendeta, penginjilan katanya itu ya. Aduh Pak Pendeta, ya. Dari mana Anda katakan Yesus itu Tuhan, padahal dia tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan? Gini ya. Yohanes 13 ayat 13. Beda lagi. Aku guru dan Tuhan. Nah, dalam Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat 13 atau ayat 12 itu malaikat saja menyampaikan bahwa dia Tuhan. Oh, malaikat Iblis siapa? Malaikat saja menyampaikan dia Tuhan. Dan iblis saja dia anak Allah. Nah, bagaimana? Bentar. Pak Yusuf PI, apakah dia bukan Tuhan? Ya jelas bukan, dia hamba kok, tertulis di kitab Anda. Macam mana? Mau saya kasih ayatnya? Dia hamba Tuhan? Boleh? Ya, banyak ayat menunjukkan bahwa dia Tuhan. Coba bukan Galatia. Kisah para Rasul 3 nomor 13 buka. Nah, saya buka ya. Ada, Pak Pendeta dapat? Pakai dulu lah. Penginjilan masa kagak pakai kitabnya? Gimana ini? Malah saya yang firmannya sudah ada di hati dan malah saya yang nginjilin Anda balik berarti kalau kayak gitu. Nih. Karena baca. di mana itu? Bentar ya. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Nih, baca. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Oke? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus itu. Nih, Yesus hamba Tuhan, hambanya dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Terus Pak Yusuf percaya bahwa Yesus hamba? Ya, ini kan pengakuan dia ada. Aku utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan gitu. Iya. Ada bantahan? Iya. Kalau saya percaya juga bahwa dia diutus. Iya. Tapi diutus dia hamba. oleh Bapa. Betul, Pak. Kalau dia hamba bukan Tuhan, saya percaya. Karena Paulus ngomong kayak gitu dan Yesus sendiri pun
mengakui di puluhan ayat kitab Anda dia adalah utusan Tuhan gitu. Coba tunjukkan sama saya, adakah kosakata yang spesifik yang dari Yesus aku adalah Tuhan? Kan nggak ada gitu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan itu. Kalaunya akulah jalan, aduh, jalan itu bukan tujuan Pak Pendeta. Ya, bisa ndak mau sampai tujuan kalau ndak lewat jalan? Ya betul, nggak sampai. Tapi jalannya Nggak untuk sampai. siapa Pak Pendeta? Untuk jalan ke surga bisa ndak melalui jalan lain selain Yesus? Jalannya untuk Bani Israel Pak Pendeta. Kalau ke surga boleh ndak lewat jalan lain? Bisa banyak. Lewat mana? Ada jalan lain? Para nabi itu mengajak ke surga semua. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup kekal. Waduh. Dibantah terus kitabnya. Macam mana Pak Pendeta? Nggak, hanya Bang P aja ndak percaya. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya bantah pakai ayat Anda bahwa Yesus bukan Tuhan. Macam mana? Terus dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya kan gitu. Lalu dijadikan Tuhan. Aduh, gimana sih Pak Pendeta? Ya, dia memang Tuhan. Kata Alkitab dia Tuhan. Lah, kata Alkitab Anda juga dia hamba Tuhan. Iya. Saya kan bukan bawa iman saya, tapi saya bawa kitab Anda. Tidak Di kitab masalah. Anda dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan gitu. Seorang hamba nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun dia Tuhan, Pak. Ya, Pak Pendeta ngotot melulu kayak gimana? Itu kan Anda seperti itu yang memahami kitab Anda. Tapi kan saya tunjukkan dari kitab Anda sendiri juga bahwa dia hamba Tuhan. Macam mana coba? Iya, nggak apa-apa. Dia hamba. Dia datang memang untuk melayani. Aduh. Ya, di Matius 20 ayat 28 dia datang bukan untuk dilayani tapi dia datang untuk melayani. Datang untuk melayani. Iya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menurut Anda tuh membagikan nyawanya untuk semua orang itu siapa yang merencanakan? Ya, Bapak yang mau supaya banyak orang diselamatkan. Bapak di surga. Iya. Bertentangan dong sifatnya dengan Yohanes 3 nomor 16. Inilah anak yang kukasihi, kepada dia saja engkau berkenan. Bukan, begitu besar kasih Allah atas dunia ini, kan kayak gitu. Yeah. Begitu besar atas dunia ini, kok tiba-tiba kejam dia. Kejam, dia merencanakan anaknya untuk dibunuh. Iya. Tadi katanya kasih Tuhannya, tiba-tiba dia mengutus anaknya agar anaknya mati dibunuh. Gitu rencana Tuhan gitu. Bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Bagaimana Bapak itu mau supaya banyak orang diselamatkan dengan memberikan anaknya. Satu Petrus 1 ayat 20. Nah, saya bacakan ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah,
yang telah membangkitkan dia dari orang mati, yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Begitu, Pak. Jadi udah tertulis semenjak awal gitu ya. Iya. Oh, di mana emang tertulisnya itu? Ya, telah dipilih Allah. Iya, dia telah dipilih itu sejak awal. Itu di mana gitu? Kejadiannya di mana? Ya, kejadiannya lewat firman-Nya. Alkitab menyatakannya. Kalau Mika 5 lagi, Pak. Mika 5 itu ayat 1 itu bagaimana Yesus itu sudah dirancang sejak purbakala. Dirancang sejak purbakala agar mati di salib gitu. Direncanakan oleh Bapaknya. Oh, direncanakan oleh Bapaknya agar anaknya mati. Iya, karena jalan satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Masalahnya, Pak, tadi saya bilang akan bertentangan dengan sifatnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Iya, bukan berarti ya harus dibunuh itu anak. Malah bertentangan nanti. Karena kalau anaknya tidak berikan, maka kita ini masih tetap di dalam dosa. Masa Pak Yunus, Pak Pendeta Yunus mengatakan bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana Tuhan yang di surga. Ini Tuhan berarti melakukan pembunuhan berencana kalau kayak gitu. Kan udah awal direncanakan Tuhan. Nah, berarti Tuhan melakukan pembunuhan berencana dari awal. Mana nubuatannya? Iya, ini nubuatan tentang kedatangan Yesus ya. Ini supaya Bang P tahu ya. Dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini. Jadi Yesus itu sudah dirancang untuk kedatangannya. Itu di mana nubuatnya, di mana? Mika 5 ayat 1. Mika kan bukan perjanjian lama toh. Perjanjian lama. Allah menjamin orang yang bertakwa yaitu umat Islam untuk masuk surga. Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jisiyya. Dan Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Siapa yang dimaksud bertakwa? Coba buka Quran surah Ali Imran ayat 102. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tuh. Hai orang-orang bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Allah akan menyelamatkan orang Islam. Tuh, keselamatan dalam Islam. Terus Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan di dalam agama Islam. Dalam riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ada itu Pak Pendeta. Secara tekstual, keselamatan di dalam agama Islam. Mungkin ya saya nggak perlu tampilkan datanya sama Pak Pendeta, karena yang teman-teman Muslim ya mungkin udah pada tahu yang saya baca gitu. Jadi keselamatan dalam agama Islam itu pasti. Nah gitu. Coba kalau saya balik tanya, sesuai dengan yang seperti Al-Quran tadi ya, bahwa Islam ada keselamatan, Allah akan menyelamatkan Islam, orang Islam. Saya balik tanya Pak Pendeta, adakah Yesus berkata di kitab Anda, saya akan menyelamatkan Kristen? Ya, Kristen itu kan organisasi, tapi Yesus itu kan datang tidak menyelamatkan organisasi. Yang saya maksud Pak, Kristus. secara tekstual aku menyelamatkan Kristen, kata
Kata Yesus, seperti kata Allah, aku menyelamatkan orang bertakwa. Iya. Ada nggak? Kalau dalam kekristenan begini Pak Ustaz, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap mereka yang percaya disebut anak-anak Allah. Itu jaminannya. Nah, yang kedua, di bawah kolong langit ini sebelum Muslim ada abad pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sudah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umatnya, hanya Yesus. Yesus itu datang tujuannya untuk menyelamatkan. Aduh, Pak Pendeta, gimana dia mau menyelamatkan orang? Sama diri sendiri aja dia tidak bisa menyelamatkan. Kan gitu. Mau menyelamatkan orang, sama diri sendiri aja dia kagak bisa menyelamatkan dirinya. Dari tentara Romawi, alih-alih mau menyelamatkan orang. Aduh, Pak Pendeta, mana coba datanya seperti itu ya? Aku menyelamatkan Kristen, nggak ada. Iya, Kristen itu sekelompok orang pengikut Kristus, begitu. Karena Tuhan itu tidak menyelamatkan kelompok, Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waduh. Iya. Karena tidak ada organisasi di surga. Tadi Yang kan nggak ada memang. Itu kan organisasi. Toh? Islam agama, Muslim itu sebutan pemeluk Islam. Iya, Islam itu organisasi. Bukan organisasi, Islam itu agama. Agama, iya. Tuhan tidak menyelamatkan agama. Gitu, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Gitu, Pak Ustadz. Baik, Pak Pendeta Yunus, ya karena ada yang antri juga di bawah nih, ya. Oh iya. Dia ada janji minta naik. Tadi saya pengen naikin dia lagi juga gitu ya, biar gantian, oke? Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, Pak Pendeta Yunus ya. Terima kasih atas jawabannya. Selamat malam. Malam.